Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Himayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam Janabat Tauhid, penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kewibawaan dakwah tauhid. Walal muallifu hafizahumallahu ta'ala al-imanu. Al-iman. Wal imanu, iman itu fil lughati, secara bahasa, huwa tasdiq wal iqrar, membenarkan, meyakini dan mengikrarkan. Al-imanu lughatan at-tasdiq. Iman itu secara bahasa artinya mempercayai, membenarkan. Wa fi syar'i, sedangkan di dalam pengertian syariat, lahu maknayani, dia memiliki dua makna. Al makna al awwalu, makna yang pertama, idza, apabila dzukira mufradan, dia iman itu disebut secara mandiri, tersendiri, ghairu muqtarinin bi dzikril islami, dan tidak diiringi dengan penyebutan lafadz Islam. Lafadz iman itu teman-teman, kalau disebutkan secara mandiri, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, tanpa digandengkan, tanpa diiringi dengan lafadz Islam, fahina idzin, maka ketika itu yuradu bihi dinu kulluhu, maksud dari iman itu adalah ajaran agama seluruhnya. Al-i'tiqadat, baik yang berupa akidah, wal aqwal maupun ucapan, wal a'mal maupun perbuatan. Apa contohnya akidah dari agama? Yaitu meyakini Allah itu Maha Esa, Allah Ta'ala bersemayam di atasnya arsy. Kemudian yang berupa ucapan, yaitu ucapan la ilaha illallah. Yang berupa amal, sholat, zakat, itu semuanya adalah iman. Kapan? Saat kata-kata iman disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah secara apa? Mandiri, tidak digandengkan dengan Islam. Dalilu dzalika, dalil hal itu, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surat Al-Anfal ayat 2 sampai 3. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, ini disebut iman. Ya, lafaz iman atau al-mu'min atau al-mu'minun, orang-orang yang beriman itu alladzina, yang idza dzukirallahu, apabila disebut asma Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Bergetar itu maksudnya apa? Ya, ada perasaan lain. Seperti kalau kita dahulu pernah jatuh cinta kepada seseorang, bahasa Jawane nyeblok tresno itu. Antum nyeblok tresno kepada seseorang itu, kalau nama orang itu disebut maka akan kerasa beda. Dari sekian ribu nama-nama yang lain hanya ada satu namamu. Oh, Tukiyem misalnya. Jadi Tukiyem itu menjadi nama yang istimewa. Ketika di absen Daliyem Wakinem itu dia begitu tuh langsung tolah-toleh ngah-ngoh gini. Itu nama yang istimewa. Bukan hanya namanya, kampungnya jadi istimewa, kesukaan dia, makanan yang disukai dia jadi semua yang berkaitan dengan Tukiyem itu menjadi terasa
ayem ya. Kalau orang yang beriman disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan jika dibacakan atas mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, zadathum imana, akan bertambah bagi mereka keimanannya. Dan tidak ada hal yang paling bisa memperbaiki kondisi jiwa, hati kita, tidak ada yang paling mampu menaikkan keimanan kita melebihi interaksi kita terhadap kitab suci Al-Quran. Ya kan? Itu sangat kita rasakan sekali, wabil khusus di bulan Ramadan. Saat interaksi kita terhadap Al-Quran itu naik, saat itu pula keimanan kita ikut naik. Kita bisa merasakan getaran keimanan. Bahkan tidak banyak di antara kita membaca Al-Quran itu dalam kesendiriannya, dia meneteskan air mata. Itu menunjukkan bahwa wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Alladzina, orang yang beriman itu adalah yang yuqimunas shalah, menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka berinfak. Itu iman. Jadi iman itu mencakup getaran hati, mencakup membaca Al-Quran, mencakup tawakal, mencakup sholat, mencakup sedekah. Seluruh syariat Islam, ajaran Islam dari alif sampai ya, itulah iman. Kapan itu? Saat iman disebutkan dalam keadaan bersendiri dan tidak digandengkan dengan apa? Dengan Islam. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu, iman itu bid'un wa sittuna au bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu adalah 60 sekian atau 70 sekian cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, derajat keimanan paling tinggi adalah la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, dan yang terendah dari kadar keimanan adalah imatatul adza, menghilangkan gangguan, 'anit tariq, dari jalan. Wal haya'u, dan rasa malu itu syu'batun minal iman, adalah merupakan cabang dari keimanan. Di dalam hadis ini Nabi menyebutkan iman itu ya ucapan la ilaha illallah. Iman itu ya berupa amal, itu menyingkirkan duri, batu, kayu yang melintang di tengah jalan. Dan rasa malu itu bagian dari iman. Maksudnya apa? Maksudnya iman itu adalah seluruh ajaran Islam itu, baik ucapan, perbuatan maupun keyakinan, seluruhnya disebut dengan iman. Faham gak itu maksudnya? Maka dari sini para ulama mengetengahkan satu kaidah yang terkenal ya. Bunyinya begini: idza tafarraqa ijtama'a wa idza ijtama'a tafarraqa. Dia itu kalau berkumpul dia berpisah, kalau berpisah maka dia berkumpul. Mumet ora kowe. Ini beda dengan jargon yang sering kita dengar di televisi-televisi itu. Kosong adalah berisi, berisi adalah kosong. Bukan begitu. Itu kaidah enggak ilmiah itu. Wong kosong kok berisi, berisi kok kosong. Tapi para ulama mengatakan jika mereka berpisah, mereka berkumpul. Jika mereka berkumpul, maka mereka berpisah. Contohnya apa itu? Yaitu lafadz iman dan Islam. Iman dan Islam. Iman dan Islam itu kalau disebutkan secara terpisah, dia dipisahkan gitu. Ya. Maka iman itu artinya Islam dan Islam itu artinya adalah iman. Kalau mereka terpisah secara lokasi, maka mereka memiliki makna yang sama. Iman itu yang mencakup seluruh ajaran Islam dari alif sampai ya. Paham gak antum? Dia kalau disebutkan terpisah di dalam Alkitab dan As-Sunnah, bukan di satu lokasi, ini
ini iman, ini Islam, disebutkan dewe-dewe itu. Kayak di dalam surat Al-Anfal. Di dalam surat Al-Anfal itu ada kata-kata Islam enggak? Yang saya baca tadi. Tontonan aja nyawang aku. Ayatin yang kitabmu kono. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ada kata Islamnya enggak? Tidak ada. Berarti di dalam ayat ini Islam dan iman itu sedang berpisah. Itu maknanya. Lah kalau berpisah, iman itu memiliki makna Islam, Islam itu ya iman. Iman artinya apa kalau disebutkan berpisah ini? Artinya adalah seluruh ajaran Islam dari A sampai Z, baik berupa ucapan, keyakinan maupun perbuatan. Itu kalau disebut apa? Berpisah. Maka saat iman dan Islam ini berpisah, mereka berkumpul di dalam maknanya. Ketoke rumangsaku ya. Rumangsaku leh ku nerangke iki ya wis gamblang lho rumangsa. Rumangsaku ning nek rumangsane antum gamblang apa ting? Kemrutuk ngono tok. Lah terus aku kudu piye meneh dul aku. Nah, sekarang kalau kita lanjutkan baca ini aja. Karena masih berkaitan nanti. Faja'ala jami'a syara'i'il Islam, ayat dan hadis tadi menjadikan jami'a syara'i'il Islam, seluruh syariat Islam itu minal iman, adalah bagian dari keimanan. Iman itu apa? Ya seluruh syariat Islam itulah iman. Wal ma'na tsani, makna yang kedua. Makanya nek ngaji aja ngantuk ndak bingung. Telat barang itu bingung iku. Iya, ha mungkin wis nerangke wis entuk akeh, mau apa lampu. Wis nerangke entuk akeh ditekon den. Nek ustate tekone telat, antum ora bingung, Mak. Iya apa enggak? Bingung apa wong mikir apa wong pengajian rung mulai kok mikir gitu. Iya kan? Nek jamaah telat bingung, Pak. Nek ustate telat jamaah ora bingung, gur tolah-toleh ngene. Ngah-ngoh ngene. Ustaz tak apa urung? Lah kuwi ning mburimu oh wis ta ngono. Itu kira-kira yang kejadian di beberapa tempat ngono kuwi. An yutlaqal imanu makrunan bil Islam. Saat iman itu dimutlakkan, disebutkan makrunan bil Islam, beriringan, bergandengan dengan Islam. Kalau yang pertama tadi apa? Disebutkan terpisah, tidak bergandengan, terpisah. Kalau dia terpisah, maka dia terkumpul di dalam makna. Nah sekarang kalau iman ini disebutkan makrunan bil Islam, iman ini disebutkan bersamaan dengan Islam dalam satu konteks dalil. Wahina idzin, maka ketika itu yufassaru bil i'tiqadatil batinah. Ketika itu apa? Ketika itu iman ditafsirkan hanya mencakup akidah-akidah yang batiniyah. Sementara syariat Islam yang sifatnya lahiriah itu disebut dengan Islam. Kalau syariat yang berupa keyakinan disebut dengan iman. Jadi iman artinya apa? Akidah. Kalau Islam yang berupa ucapan dan perbuatan. Mana dalilnya? Ini kama fi hadithi Jibril, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril, lamma sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil iman, tentang iman. Faqala, Nabi menjawab. Nabi ditanya, apa itu iman hai Muhammad? Nabi menjawab, antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu kamu percaya, beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul,
beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ada berapa ini? Ada berapa poin? Hitungan 6. Dari ke-6 poin ini ada yang berupa ucapan atau perbuatan? Ada enggak? Enggak ada. Terus berupa apa? Keyakinan. Jadi Nabi Muhammad ditanya, "Hei Muhammad, apa itu iman?" Iman itu kamu percaya kepada Allah, kitab-kitabnya, para rasul, kamu beriman kepada para malaikat, kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir. Ini 6-6-nya ini semua berupa akidah, keyakinan, kepercayaan. Maka iman itu artinya adalah akidah. Kapan? Saat iman disebutkan bergandengan dengan Islam. Mungkin antum bertanya, "Nanti Islame katanya bergandengan dengan Islam." Gitu kan? Kalau di ayat tadi nggak ada kata-kata Islam. Di dalam hadis tadi ada kata Islam nggak? Yang menyingkirkan gangguan itu nggak ada. Nah ini di dalam hadis Jibril mana kata Islamnya? Itu ada di hadis Jibril yang panjang. Ini cuma bagiannya. Ya. Sebelum bertanya tentang iman, Jibril itu bertanya kepada Nabi tentang Islam. Ya Muhammadu, saya bacakan aja hadis panjang ben antum ra ruwet ya. Kok jarene digandengke dengan Islam. Lah Islame ra ono dulu ora ditulis komplit ta. Ora ditulis komplit ngene antum ngantuk. Wong hadise dawa. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, saat kami duduk bersama Rasul, id tala'a alaina rajulun syadidu bayadith thiyab. Tiba-tiba muncul seorang lelaki pakaiannya sangat putih. Syadidu sawadi sya'ar, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat tanda-tanda perjalanan jauh pada diri lelaki tadi. Apa tanda-tanda perjalanan jauh itu? Hah? Capek, ngantuk, lesu, mambu, rambutnya awut-awutan, peneh, raine ngelengo. Tahu ngelengo ora? Diperesno kono nggo ngegrill. Terus bajunya apa? Kusut, itu tanda orang melakukan perjalanan jauh. Ini enggak ada. Walam ya'rif minna ahadun, tapi anehnya seluruh para sahabat enggak ada yang kenal sama dia. Harusnya kalau dia itu bukan orang yang tidak ada perjalanan jauh, tidak sedang safar, harusnya kan dia penduduk sini ya. Wong Mliti toh. Tidak ada bekas perjalanan jauh. Berarti kan dia orang sini. Tapi orang sini Akamsi enggak ada yang kenal sama lelaki ini. Fajalasa ilan Nabi, lalu dia duduk di hadapan Nabi. Lelaki ini siapa? Yang pakai jubah putih tadi loh, yang rambutnya sangat hitam. Dia duduk di hadapan Nabi. Kemudian fa'asnada rukbataihi la rukbataihi, beliau tempelkan lututnya kepada lutut Nabi, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan dia meletakkan telapak kakinya itu di atas pahanya Nabi. Itu cedak apa adoh? Ditekoni cedak apa adoh kok nempel? Cedak apa adoh? Kok kowe ngadoh dul? Cedak. Menunjukkan adab penuntut ilmu itu mendekat. Jadi antum pengen melaksanakan sunnah apa menjauhi sunnah? Nek melaksanakan sunnah cedak orang itu. Orang sing maju ini loh, duduknya di sini nih loh. Beneran. Dulu waktu saya belajar itu, jadi duduknya bukan di jauhnya, di sini, bener-bener sini. Meningkat di sini dia. Bahkan ada yang di belakang ustadz itu. Ini merupakan sunnah. Antum pengen jadi ahli sunnah enggak? Mendekatlah coba. Saya pengen weruh mana para ahli sunnah di Masjid Joglo ini. Ya. Ahli sunnah itu orang yang cinta kepada sunnah dan dia diberi kekuatan untuk mengamalkan sunnah. Nah, kecuali kameramen kudu ngadoh ya bening atau tukang parkir gitu misalnya. Ya. Coba lebih dekat lagi. Bisa? Nanti kalau saya berhasil menciptakan keadaan, setelah malam ini nanti ngajinya mendekat terus, maka pahala besar bagi saya dan bagi antum semua.
Nanti kalau ada ustadz lain datang dia kaget. Luar biasa ini duduknya kok do nyedak-nyedak gitu. Memang begitulah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang pernah umroh nggak? Angkat tangan yang pernah umroh. Pernah? Nah, pernah hadir pengajian di Masjid Nabawi? Uyek-uyekan, Mbak, mendekat semuanya kepada sang pemberi pemateri. Itulah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebutkan sunnah itu adalah sesuatu yang asing, teman-teman, dan akan kembali menjadi sesuatu yang asing. Coba golek ono sak Jogja, sak Solo, sak Klaten, pengajian jamaahnya mau mendekat kepada ustadznya, itu ngendul, hampir nggak ada. Terus di mana sunnah itu? Ngonoe majelis taklim jenenge kajian sunnah. Kajian sunnah. Kajian sunnah apa kajian mukhalifus sunnah gitu. Ya. Jadi sunnah itu bukan hanya sekedar dijadikan jargon, tapi untuk diamalkan. Jadi Jibril itu sedang memberitahu kepada para sahabat, nek ngaji kuwi cedak karo ustate. Sampai menempelkan lututnya kepada lutut Nabi. Tetapi tidak semua orang itu diberikan rezeki, kesabaran, kekuatan untuk mengamalkan sunnah ini, Pak. Karena dia sesuatu yang mahal. Antum tahu nggak kehebatan mengamalkan sunnah itu? Disebutkan oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Sinan Al-Qattan rahimahullah di dalam kitab Lamuduril Mansur, dikumpulkan oleh Syamal Furaihan Al-Harisi. Beliau mengatakan, al-muttabi'u li sunnati kal qabidi 'alal jamr. Seorang yang mengikuti sunnah itu seperti memegang bara api. Memegang bara api itu banyak apa sedikit jumlahnya? Sithik golek ana wis to pengajian sak Jogja, Solo, Klaten, nungdul. Itu yang jamaahnya mendekat sedekat-dekatnya kepada ustadz itu. Hampir enggak ada. Yang sudah malang melintang ngaji di mana-mana. Coba antum ingat-ingat mana ya jamaah pengajian yang jamaahnya mendekat kepada ustadznya, sampai dekat banget itu. Padahal itu yang disebut sunnah. Dan mengamalkan itu seperti memegang bara api. Wa huwal yauma indi, tapi bagi orang yang mau mengamalkannya di hari ini, afdalu min darbis suyuf fi sabilillah. Lebih utama daripada menyabetkan pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih utama daripada jihad perang, teman-teman sekalian. Mengamalkan apa? Sunnah. Lebih utama daripada jihad dengan perang. Allah gur tengok-tengok ngono aku ya iso. Endi tak weruh nek iso. Lungguh di depan, dekat dengan ustadznya, konsisten istiqomah selama bertahun-tahun. Itu namanya sunnah. Adalah ajaran Nabi yang disaksikan oleh Nabi dan disetujui oleh Nabi, dan di akhir hadis Nabi mengatakan, innahu Jibril atakum yu'allimukum amradinikum. Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk ngasih tahu pelajaran kepada kalian. Coba teman-teman yang pernah haji, pernah umroh, duduklah pengajian di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Kayak apa berjubelnya ini? Uyek-uyekan, saling berlomba mendekat kepada pemberi pemateri. Karena sunnah di sana luar biasa ditegakkan. Adapun di tempat kita ini sunnah menjadi judul, Pak. Jadwal kajian sunnah. Kajian apa? Sunnah. Sunnahnya judul, tapi pengamalannya banyak yang zong, Pak. Teman-teman. Wah, kita ini para ikhwan sunnah ini. Ikhwan sunnah. Ora sunnahi bojone kudu papat apa ngono. Sesuai kemampuan. Tapi kalau duduk mendekat ke pemateri, mampu enggak orang itu? Mampu, Pak. Aslinya mampu. Nek rabi papat mi akeh sing ra mampu pancen. Tapi sunnah yang kita mampu istilahnya kita melakukannya. Kemudian Jibril bertanya, "Ya Muhammadu akhbirni 'anil Islam." Hai Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Nabi menjawab, anta syahada ilaha illallah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait. Nabi menyebutkan rukun Islam. Dari rukun Islam ini ada enggak yang berupa keyakinan, teman-teman?
Yang pertama apa? Syahadat. Berupa apa itu? Ucapan. Kedua, sholat. Berupa apa? Perbuatan. Zakat, perbuatan. Puasa, perbuatan. Haji, perbuatan. Maka kesimpulannya adalah saat iman dan Islam itu berkumpul dalam satu konteks, maka dia berpisah di dalam makna. Iman memiliki makna, ya, ajaran Islam yang berupa akidah, sedangkan Islam memiliki makna ajaran Islam yang berupa ucapan dan perbuatan. Kapan? Saat iman dan Islam berkumpul di dalam konteks, di dalam teks, maka dia berpisah di dalam makna. Tapi saat iman dan Islam itu berpisah di dalam teks, maka dia berkumpul di dalam makna. Itulah yang tadi saya sebutkan, jika mereka berkumpul dia berpisah, jika mereka berpisah dia berkumpul. Idza ijtama'a tafarraqa wa idza tafarraqa ijtama'a. Itu kaidah, teman-teman. Faham enggak kira-kira tentang kaidah jika berkumpul maka berpisah, jika berpisah maka berkumpul? Antum kalau ditanya bisa menjelaskan? Bisa ya? Alhamdulillah. Ya, saya ngiso gitu. Saya ngora ya alhamdulillah segelem teko rene itu. Sebuah poin kebaikan itu. Nanti tanya, "Kamu Ustaz ngomong apa aku ora paham, jelasno neh." Aku ki paham nek jelaske aku ora iso. Ngono. Ku yo ono Pak menungso model ngono ku yo. Jenenge wis saling melengkapi ya toh. Sing meneng wae ngah-ngoh ya ono. Aku jane ora paham, ning nek kontekon sorry ye. Aku tak meneng ae ngono. Ngono ku ya ono. Ya jenenge isan-isane donya ki ya kudu komplit ya. Nek mudeng kabeh cenah ya rasah ngaji. Terus wahadihil arkanu sittatun, rukun-rukun yang 6 ini yaitu beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat dan juga takdir. Tadullu itu menunjukkan ala sabati syajaratit tauhid fil qalbi, menunjukkan kokohnya apa? Pohon tauhid yang menancap di dalam hati. Fal imanu billah, keimanan terhadap Allah, yatadammanul imana biwujudih. Iman kepada Allah itu mencakup keimanan terhadap wujud Allah, wa bi rububiyyatihi, dan iman kepada sifat-sifat rububiyahnya Allah, wa bi uluhiyatihi, dan iman terhadap sifat-sifat uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, wa bi asma'ihi, dan iman terhadap nama dan sifat-sifatnya, wa sifatihi. Wa hadha huwa tauhid, itulah tauhid. Wal imanu bil malaikati, dan keimanan terhadap malaikat, yatadammanul imana bi annahum ibadun lillah. Iman terhadap malaikat itu mencakup keimanan bahwasanya para malaikat itu merupakan hamba ciptaan Allah. Yaf'aluna ma yu'marun, mereka melaksanakan apa yang diperintahkan. Wa annahu la tajuzu ibadatuhum, dan bahwasanya malaikat itu tidak boleh diibadahi. Ada malaikat yang diperintahkan sujud sejak awal penciptaan sampai hari kiamat, dia hanya sujud terus, tidak pegel, dia tidak memiliki syahwat, dia tidak makan, tidak minum, dan dia tidak mungkin memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Itulah malaikat, dan dia tidak memiliki jenis kelamin sebagaimana manusia. Wal imanu birrusuli, dan keimanan terhadap para rasul, yatadammanul imana bima ja'u bihi minat tauhid, itu mencakup keimanan terhadap apa-apa yang mereka bawa, yaitu para rasul bawa, bihi minat tauhid, berupa ajaran tauhid. Beriman kepada rasul artinya mencakup keimanan terhadap ajaran tauhid yang dibawa oleh para rasul. Wa ikhlasil ibadati lillah, serta mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala. Wa tarkil ghuluwi fihim, dan meninggalkan bersikap hulu, ekstrim kepada para rasul. Apa contohnya sikap ekstrim kepada rasul? Contohnya apa? Menganggap bahwasanya rasul itu mengetahui seluruh perkara gaib, padahal Allah Ta'ala mengatakan
Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu makhluk langit maupun makhluk bumi kegaiban kecuali hanya Allah. Dan Nabi pernah mendengar anak-anak kecil membacakan syair di hadapan beliau, wa indana nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Dan kami ini umat Islam memiliki nabi yang bisa mengetahui perkara-perkara yang akan terjadi di esok hari. Itu langsung dimarahi oleh Nabi. Ya, la ya'lamul ghaiba illallah, kata beliau. Tidak ada yang mengetahui kegaiban kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ekstrim. Kalau ada umat Islam meyakini Nabi Muhammad mengetahui perkara gaib, itu sikap ekstrim. Ekstrim kalau ada umat Muhammad meminta syafaat kepada Nabi, itu ekstrim. Kenapa begitu? Karena di dalam kitab suci Al-Quran disebutkan kulillah syafa'atu jami'an. Katakanlah milik Allah lah seluruh syafaat itu. Jadi Nabi Muhammad itu tidak memiliki syafaat, teman-teman. Maka kalau kita minta syafaat kepada Nabi, itu syirik. Syirik akbar. Karena Allah di dalam kitab suci Al-Quran kulillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah syafaat itu seluruhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada Nabi itu menghadap kepada Allah lalu memintakan syafaat untuk siapa? Untuk umatnya, untuk kita. Tapi syafaat miliknya Allah. Nabi meminta kepada Allah, kasih syafaat kepada umatku wahai Allah. Itu yang disebut di dalam hadis. Maka antum jangan tiru-tiru nyanyian yang kondang kemana dikatakan, ya Rasulullah isfa' lana, wahai Rasulullah beri syafaat kepada kami. Ini ucapan kufur akbar loh teman-teman. Dan itu disebutkan dalam qasidah-qasidah itu. Isfa' lana, syafaatilah kami. Itu namanya ekstrim. Artinya orang yang melampaui batas ya terhadap Rasul, mereka tidak disebut beriman kepada Rasul. Orang yang beriman kepada Rasul itu dia beriman kepada ajaran Rasul yang berupa tauhid, dan dia tidak melampaui batas di dalam menyanjung dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal imanu bil kutubi, dan beriman terhadap kitab-kitab, yaitu kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada sebagian nabinya. Yatadammanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan, mencakup keimanan bahwasannya kitab-kitab itu turun dari Allah Subhanahu wa taala secara hak. Kita meyakini bahwanya Zabur itu memang asalnya dari Allah, Injil asalnya dari Allah, Taurat itu asalnya dari Allah, Al-Quran juga asalnya dari Allah. Wa annaha ittafaqat jami'an ala bayanit tauhid, dan kita meyakini bahwasanya seluruh kitab-kitab suci tadi itu ittafaqat, bersepakat jami'an seluruhnya ala bayanit tauhid, ya, di dalam menjelaskan apa? Tauhid. Kitab-kitab itu diturunkan seluruhnya untuk menerangkan apa itu tauhid dan mengajak manusia kepada jalan tauhid serta memperingatkan manusia dari kesyirikan. Seluruh dakwahnya Nabi dan Rasul kayak gitu, itu menerangkan kitab-kitabnya. Nabi soleh ngajak jangan nyembah berhala, sembah pada Allah. Lalu umatnya, kalau kamu memang utusan Allah, keluarkan seekor unta dari batu gede ini. Lalu Nabi soleh berdoa, jedullah unta yang hamil dari batu dengan ciri-ciri yang diinginkan oleh kaumnya. Sebagian kaumnya beriman, sebagiannya lagi masih tetap apa? Kufur, man. Maka enggak semua permintaan orang itu harus dituruti. Kadang dituruti mengtiwas loro ati. Itu beneran itu. Ustaz, datanglah ke desa kami sangat membutuhkan dakwah tauhid Ustaz. Kami sudah lama menunggu-nunggu antum. Begitu teko rono dinengke, ditinggal lunga ora disalami. Teko karepmu, mulih karepmu, apa itu apa ya ning ono ya. Ning wong ora teko rene kita ya. Jenengan curhat apa? Oh, aku. La ilaha illallah. Wis direwangi meliburkan kaji teko ya ta, meliburkan Jampiyati, mara rono nyelak-nyelakke wektu bareng tekan kono ming dibiarkan, disapa wae ora.
Katanya merindu gitu. Ternyata hanya bertepuk sebelah tangan. Ini ya Ustaz ya tetap menungso ya cah. Kadang yang sok duwe rasa gelo kan. Ya sok seneng, ya sok nangis, ya sok sedih ya padha lah. Ya sok nesu, ya sok padu barang karo tanggane. Loh iya, mosok ya njur kon semuci suci kan tidak mungkin gitu. Tekan kono barang memang kok anrem. Jadi seluruh kitab-kitab itu bersepakat menjelaskan isinya itu tentang tauhid. Wal amru bihi, dan perintah untuk menjalankan tauhid. Itu. Wal amri bihi, karena ataf ke bayan. Wan nahyi anisyirki, dan melarang dari kesyirikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Saat Allah Ta'ala berfirman, hei Isa ibnu Maryam, a'anta qulta linnas, apakah engkau mengatakan kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikan aku dan ibuku Maryam bintu Imran sebagai dua Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hei Isa bin Maryam, apakah kamu ngajari manusia itu untuk menjadikan kamu dan ibu kamu sebagai Tuhan? Qala, Isa bin Maryam menjawab, subhanaka, maha suci engkau wahai Allah, ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq, aku tidak berani mengatakan sesuatu yang tidak benar. In kuntu qultuhu faqad alimtah, kalau aku mengajari manusia seperti itu wahai Allah, pasti engkau sudah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi, karena engkau mengetahui isi jiwaku. Wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengetahui jiwamu. Ayat ini teman-teman menetapkan Allah itu memiliki jiwa. Iya. Tapi jiwa Allah jangan disamakan dengan jiwa makhluk, jangan disamakan dengan jiwa manusia. Beda. Jiwa Allah sesuai dengan kemahabesaran Allah dan tidak akan mungkin sama dengan jiwanya makhluk. Allah punya tangan, tangan Allah sesuai dengan kemahabesaran Allah dan tidak akan mungkin sama dengan tangannya makhluk. Sebagaimana sesama makhluk itu memiliki jiwa. Manusia punya jiwa enggak? Punya. Kera punya jiwa enggak? Punya. Apakah jiwa manusia sama dengan jiwanya kera? Beda. Tangannya manusia juga tidak sama dengan tangannya kera. Maka jangan, wah, masa Allah ya punya jiwa, berarti kok yang menungsono? Ya ora. Kita hanya cukup mengimani Allah menyebut dirinya di dalam Al-Quran punya jiwa. Kita mengimani Allah punya jiwa, tapi jiwa Allah sesuai dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wes gampang itu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau mengetahui hal-hal yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih, tidaklah aku mengatakan kepada manusia kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Ani ibudullaha rabbi wa rabbakum, ya agar kalian semua beribadah kepada Allah. Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku menjadi syahid, menjadi saksi selama aku berada di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani ya kunta antar raqiba alaihim, saat engkau telah mewafatkan aku, mewafatkan di sini maksudnya Nabi Isa itu bukan mati tetapi diangkat ke langit, dan itu dijelaskan oleh ayat yang lain. Jadi Nabi Isa itu belum mati teman-teman. Maka sebagian ulama itu ada yang mengatakan Nabi Isa itu adalah sahabat Nabi, karena waktu peristiwa Isra Mi'raj Nabi ketemu dengan Isa di mana? Di langit. Cuma menurut pendapat ulama yang lain, pertemuan itu bukan pertemuan yang wajar. Yang menjadi sahabat Nabi yang ketemu di dunia, bukan di langit sana. Dan kelak Nabi Isa akan turun ke dunia lagi di akhir zaman, dan beliau akan masih hidup sekitar 40 tahun lagi. Kalau hari ini Nabi Isa turun, maka Nabi Isa masih akan hidup 40 tahun lagi, dan itu belum kiamat. Gitu. Jadi tidak mungkin kita akan ketemu dengan saya mengatakan dengan kekuatan yang pasti dan kepastian yang kuat. Ini yang hadir di sini. Tidak akan mungkin ketemu dengan hari kiamat. Kan Nabi Isa aja belum turun.
tanda-tanda kiamat kubro yang besar ya, satu pun belum ada yang muncul. Itu. Maka kalau antum ngaji dengan ustadz akhir bulan yang mengatakan kiamat datang sebulan lagi gitu, itu ceto-ceto ngapusi Pak, ngoyo worong ketebus kerincing. Dan sudah ada jamaahnya yang gila, beneran. Dia yang menggilakan jamaahnya, tapi teman dari jamaah yang ngadu ke saya, sehingga edan sopo, yang dimintai pertanggungjawaban sopo. Aneh. Makanya penting nggak milih guru ngaji itu. Penting. Saya tidak mengatakan ngajionnya kau enggak. Ustadz sunnah itu banyak, kajian sunnah banyak, meskipun duduknya berjauhan. Tapi ustadz sunnah itu banyak. Ngajilah sama beliau-beliau. Nah, besok Jumat ada Ustadz Abu Baidah di pesantren gratis. Mari diramaikan teman-teman. Ya, salah satu dari sekian banyak ustadz yang mengajak kaum muslimin kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan salah jalan, jangan salah memilih guru ngaji, karena efeknya ngeri. Bukan hanya rusak di dunia, bahkan rusak sampai di akhirat. Kita milih obat aja selektif kok, milih makanan selektif. Wah, aku mau naik santan lah, ngopo? Ndak kena asam urat, ya, aku ndak kena kolesterol. Tapi begitu ngaji ngawur. Ini jelas cara berpikir yang tidak bijaksana. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Ketika engkau telah mewafatku, engkau yang mengetahui kondisi mereka manusia. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau menjadi saksi atas segala sesuatu. Maksudnya berarti isi kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa itu berisi apa? Berisi ini tadi, ani budullaha rabbi wa rabbakum. Beribadahlah kepada Allah semata, itulah Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Itu isinya kitab Injil. Itu isinya ajaran Nabi Isa. Itu pula isinya kitab Taurat. Itu pula isinya kitab Zabur. Semua kitab-kitab suci itu mengajak, menerangkan tauhid dan melarang, memperingatkan dari kesyirikan. Ini dalilnya. Surat apa itu? Al-Maidah ayat 117 dan 116. 116 sampai 117. Itu. Seluruh nabi dan rasul dakwahnya sama, mengajak manusia kepada tauhid. Kok ada kajian sunnah nggak pernah nyentil masalah tauhid, gentar menyampaikan peringatan dari syirik? Sunnah dari mananya itu? Kecuali hanya judul dan jargon dan pengakuan belaka. Ada pepatah Arab mengatakan kullun, apa itu? Yadda'i waslan bilailah. Semua orang mengklaim, mengaku punya hubungan cinta dengan Laila. Laila itu adalah cewek cantik yang menjadi ikon kecantikan di kalangan bangsa Arab. Ya, nek Jawa kira-kira Tukiem apa? Kalau di Eropa Juliet, ya kan? Romeo dan Juliet. Kalau di kalangan Arab itu Qais dan Laila. Kulun yada'i waslan bilaila. Masing-masing orang mengklaim, mengaku punya hubungan cinta dengan Laila. Wa Laila lam tukir lahum bidzaka. Sedangkan Laila tidak mengakui ya hubungan cinta itu dengan mereka itu. Mbak Laila dalem Mas. Jarene bojo kae pacare sampean to. Ah, jare sapa? Handek iki bojo kondo aku, jarene Laila kae pacarku. Lah gombal. Kula kenale mboten kok. Banyak orang mengklaim, mengaku pengikut sunnah. Wa sunnatu lam tukir lahum bidzaka. Tapi sunnah enggak ngakui. Dia ahli sunnah. Bener toh, nah sunnah dia itu deket sama ente. Deket apa wong? Dia tahu itu sunnah tapi dia enggak mau mengamalkan. Sunnah dari mana? Jadi banyak orang mengklaim sebagai ahli sunnah, tetapi jarak antara dia dengan sunnah seperti jarak antara timur dan barat. Sirta musyarikatan wa sarat mughariban. Engkau pergi ke timur, dia pergi ke barat. Syattani baina musyarikin wa mugharibin. Jauh sekali perbedaan antara timur dengan barat. Jadi kalau kita mengklaim sebagai ahli sunnah, ya sesuatu yang sudah kita ketahui itu sunnah, kita jalankan teman-teman. Jangan malah disingkiri. Aku mau nek sunnah, aku seneng sing bid'ah wae. Begitu kita ngaku ahli sunnah, hakikatnya itu ahli bid'ah karena nggak suka
dengan sunnah, sukanya dengan bid'ah. Itu. Tekan di mau. Wa yatadammanul imanu bil kutub, dan beriman kepada kutub itu juga mencakup al-imana bima sahha min akhbariha, beriman terhadap apa-apa yang sahih dari kabar-kabar yang tercantum di dalam kitab-kitab samawiyah tadi. Mimma sahha naqluhu anna fi syar'ina, dan apa-apa yang sahih penukilannya terhadap kita di dalam syariat kita. Wa anna jami'aha mansukhatun bil Qur'anil azim, dan bahwa seluruhnya itu dihapus dengan Al-Qur'anul azim. Maksudnya apa? Ajaran-ajaran kitab-kitab terdahulu itu yang menjadi penentunya itu adalah kitab suci Al-Qur'an. Artinya Al-Qur'an itu menghapus syariat-syariat dari kitab-kitab terdahulu. Kalau intinya sama teman-teman, tauhid, tetapi syariatnya terkadang berbeda. Contoh di era Bani Israel dulu, orang itu kalau tobat dia diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam gua yang gelap gulita sambil membawa senjata tajam. Lalu mereka harus bacok-bacokan dalam keadaan gelap sampai mati semua. Baru nanti diterima tobatnya oleh Allah. Itu syariat umat-umat terdahulu kayak gitu itu teman-teman. Bayangkan itu. Ya. Dan Al-Qur'an sudah menghapus syariat itu. Diganti dengan taubatan nasuha, tanpa modal, tanpa ragat, cukup menyesal, mengakui kesalahan, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi, dan menutupnya dengan amal-amal kebaikan. Betapa welas asihnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan welas asih ini tidak diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Jadi kita ini umat pilihan. Berbanggalah kita karena kita menjadi pengikut Nabi Muhammad, kita diperlakukan istimewa. Antum misalnya masuk ke Istora Senayan gitu, digawa sama Pak Prabowo, lolos nggak dari penjagaan pas pampres? Lolos nggak ente? Lolos. Antum namanya wijem pamannya, digowo kalau Pak Jem ikut sama saya. Kemana Pak Presiden? Ke istana. Ada penjagaan ketat itu, mulai dari Hansip menjaga, polisi menjaga, TNI menjaga, Kopassus menjaga. Kemudian ring satunya apa? Pas Pampres. Itu semuanya lolos Pak, gara-gara digandeng sama Pak Prabowo. Kita ngikut sama Kanjeng Nabi, diistimewakan oleh Allah. Tobatnya mudah, nggak harus bacok-bacokan. Ya. Kemudian kita itu umat yang datangnya terakhir. Kita itu anak ragil. Umat-umat dulu datang, umatnya Nabi Adam sudah datang lebih dulu. Kita datang belakangan. Tapi nanti kita masuk surganya duluan. Kita akan diadili, diproses lebih dulu. Bayangkan betapa welas asihnya Allah kepada kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurlah. Terima kasih kepada Allah. Terima kasih kepada Nabi. Dengan cara apa? Mencintai sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai ajarannya Nabi. Bukan kok alah guru sunahi rasah wae aku. Ora pati seneng aku nek karo sunahi. Senenge karo bid'ah. Wallahu ala ma aqulu syahid. Allah menjadi saksi atas apa yang saya ucapkan. Saya itu pernah membaca sebuah stiker gede di bokongnya mobil. Tulisannya apa coba? Jamaah ahli bid'ah Yasin tahlil. Tulisannya kayak gitu. Kira-kira tujuannya apa dia masang itu? Jamaah ahli bid'ah Yasin tahlil gitu. Kira-kira tujuannya apa kira-kira? Menurut saya kok bukan karena bangga ya. Karena nesu karo awake dhewe. Ya ben aku ahli bid'ah kowe arep ngopo ngono lho. Ora ngopo-ngopo, silahkan los gitu loh. Wong kita itu menyampaikan itu juga tidak mau memaksa kan? Ada jamaah CJT yang dipaksa. Antum datang ke sini dipaksa apa karepe dhewe? Teko karepmu, ora teko ya karepmu. Gitu. Pokoke jekane sing ngaji aku ya teko, nek ra ono ya ngopo ning kene. Mulih no aku. Tapi selama masih ada yang mau mendengarkan pengajian, ya kita datang ke sini. Sifatnya hanya anjuran pengajian ini. Dilaksanakan monggo, tidak juga tidak
apa-apa. Antum tandai teman-teman ya, dikasih garis gitu. Kita berhenti sampai sini. Udah jam 9 dan malam ini kita tidak ada tanya jawab saja. Insyaallah pertemuan berikutnya kita melanjutkan membaca dan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Jazakumullahu khairan atas kehadiran antum, perhatian antum juga. Mohon maaf, saya secara pribadi mohon maaf sekali, saya tidak ada maksud untuk menyakiti hati, menyindir perasaan, tidak ada. Wallahi yang ingin saya sampaikan hanya ajakan, anjuran, tidak lebih dari itu. Kalau ada kata-kata ana yang menyinggung hati perasaan antum, mohon dimaafkan, mohon dihalalkan. Jangan sampai kita pulang dari tempat ini membawa kebencian dan dendam. Saya juga begitu, kalau ada perilaku antum yang sekiranya tidak nyaman di hati ana juga sudah saya maafkan. Itu cuma murni saling menasihati di dalam kebaikan dan kesabaran. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.